Dari aspek etimologi, kata bah Jawa terdiri dari dua kata, yaitu kata bah yang berarti piring dan Jawa yang berarti perdamaian atau juga bisa diartikan dari Jawa atau tanah Jawa. Sehingga kata bah Jawa bisa diartikan merupakan piring perdamaian atau piring dari Jawa. Semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Safrius. Oke, saudara semua, dalam video kali ini saya akan coba menceritakan sejarah awal mula terbentuknya kota Bajawa, yaitu kota kelahiran saya yang sekarang merupakan ibu kota dari Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Provinsi NTT. Mulai dari masa penjajahan sampai dengan masa kemerdekaan dan sampai dengan masa terbentuknya Kabupaten Ngada, di mana Bajawa menjadi ibu kota dari Kabupaten Ngada. Tapi sebelumnya, saya ucapkan terima kasih bagi saudara semua yang selalu mendukung dengan cara menonton video-video dalam YouTube channel saya. Dan juga bagi saudara semua yang baru bergabung dengan YouTube channel saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon dukungan dengan like, komen di kolom komentar, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat updatean info-info terbaru dari YouTube channel saya. Jangan lupa juga untuk share ke seluruh sosial media yang kalian miliki. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan tentang kota Bajawa. Menurut tokoh dan pemuka adat setempat, nama kota Bajawa berasal dari kata Bajawa, yang merupakan satu nama dari 7 kampung yang berada di sisi barat kota Bajawa. 7 kampung adat tadi disebut dengan nama Nuwalimazua, yang terdiri dari Kampung Bajawa, Bokua, Bongiso, Boseka, Pigasina, Boripo, dan Wakomenge. Nuwa Bajawa atau Kampung Bajawa merupakan kampung terbesar dari 7 kampung di dalam Nuwalimazua dan merupakan tempat tinggal dari Jawa Tai sebagai Zulberturder atau raja pertama dan Peamole sebagai raja kedua dari Bajawa. Mungkin karena itulah nama Bajawa lebih dikenal dari nama kampung-kampung lain yang akhirnya digunakan oleh Belanda sebagai nama pusat pemerintahan Onderafdeling Ngada. Perubahan nama Bajawa menjadi Bajawa merupakan penyesuaian dari lidah-lidah orang Belanda yang pada saat itu tidak bisa atau tidak fasih berbahasa daerah. Dari aspek etimologi, kata Bajawa terdiri dari dua kata, yaitu kata ba yang berarti piring dan Jawa yang berarti perdamaian atau juga bisa diartikan dari Jawa atau tanah Jawa. Sehingga kata Bajawa bisa diartikan merupakan piring perdamaian atau piring dari Jawa. Kota Bajawa pertama kali dirintis oleh penjajah Belanda pada tahun 1907 di bawah kepemimpinan Kapiten Christoffel, di mana setelah melakukan aksi militer di Larantuka dan Sika, penjajah Belanda tersebut melancarkan aksi militernya untuk menguasai Ende, Ngada, dan Manggarai. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1907, pasukan Belanda tiba di Ende, dan dalam waktu sekitar 2 minggu, mereka berhasil menaklukkan Rapo Oja dari Woloare dan Marilonga dari Watunggere, serta berhasil menguasai wilayah Ende. Dan pada tanggal 27 Agustus tahun 1907, Kapiten Christoffel beserta pasukannya melancarkan agresi militer untuk menguasai wilayah Ngada. Setelah melakukan pertempuran di Rowa, Sara, Mangulewa, dan Rakalaba, tepat pada tanggal 12 September tahun 1907, Bajawa akhirnya menyerah kepada pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Kapiten Christoffel. Setelah Kapiten Christoffel beserta pasukannya tiba di Bajawa, mereka kemudian menempati lokasi di pinggir kali Waiwoki karena dekat dengan mata air Waimude sebagai sumber air minum. Dan setelah 3 bulan, Kapiten Christoffel beserta pasukannya berhasil menguasai seluruh wilayah Ngada. Serta pada tanggal 10 Desember tahun 1907, Kapiten Christoffel beserta pasukannya juga berhasil menguasai seluruh wilayah Manggarai. Selanjutnya, setelah pemberontakan Marilonga berhasil ditaklukkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1909,
Maka pada tahun 1910 seluruh wilayah Flores berhasil dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pada saat pemerintah kolonial Belanda masuk ke wilayah Ngada, masyarakat Ngada masih menggunakan sistem yang sangat tradisional dan tidak ada sistem pemerintahan yang teratur. Sebelumnya masyarakat hidup sangat tradisional di mana mereka tinggal di dalam Ulueko, Woe, dan Nua, di mana bersifat sangat otonom dan tidak ada sistem yang lebih tinggi di atasnya. Demi menjaga efektivitas penjajahan Belanda, maka dibentuklah struktur baru di atasnya yang bernama Zelfbestuurender Landschap atau Landschapsbestuur yang dipimpin oleh Zelfbestuurder atau raja yang dipilih dari pemuka atau orang-orang yang dianggap berpengaruh pada masyarakat Ngada. Pada tahun 1912, di seluruh wilayah Pulau Flores terdapat 27 Landschapsbestuur. Dan untuk wilayah Ngada sendiri terdapat 6 Landschapsbestuur, di mana Landschap Ngada di bawah kepemimpinan Raja Javatai, Landschapsbestuur Nage di bawah kepemimpinan Roga Ngole, Landschapsbestuur Keo di bawah kepemimpinan Moe Watunga, Landschapsbestuur Riung di bawah kepemimpinan Petor Sila atau Poe Wamimak, Landschapsbestuur Tado di bawah kepemimpinan Nagoti, dan Landschapsbestuur Toring di bawah kepemimpinan Jogo. Pada tanggal 1 April tahun 1915 dibentuklah Afdeling Flores di bawah kepemimpinan asisten residen yang berkedudukan di Ende dan membawahi 7 Onder Afdeling termasuk Onder Afdeling Ngada. Onder Afdeling Ngada sendiri terdiri dari 4 Landschapsbestuur atau 4 kerajaan, yaitu Ngada, Nage, Keo, dan Riung. Sedangkan Tado dan Toring yang sebelumnya berdiri sendiri kemudian bergabung dengan Landschapsbestuur Riung karena pada tahun 1916 dan 1917 terjadi perang Watu Api yang dipimpin oleh Nipado. Maka untuk mengangkat raja atau bestuurder dari ketiga Landschapsbestuur yang bergabung menjadi satu tadi dilakukan dengan cara menandatangani Korte Verklaring atau perjanjian pendek, di mana mereka menyatakan takluk kepada kerajaan Belanda dan dilakukan pada tanggal 28 November tahun 1917. Pada mulanya, Belanda memilih Aimere sebagai ibu kota Onder Afdeling Ngada karena mudah dijangkau melalui laut. Sedangkan Bajawa dengan udaranya yang sejuk dan letaknya pada ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut memang dipersiapkan dan sangat cocok untuk tempat peristirahatan. Di kota Bajawa, Belanda mendirikan 3 pesanggerahan atau 3 tempat penginapan, yaitu yang pertama letaknya persis dengan bekas kantor kecamatan Ngada Bawah, yang kedua sekarang telah menjadi kantor polisi, dan yang ketiga letaknya ada di kantor Banwas Ngada. Tanah tempat pesanggerahan itu diberikan oleh Raja Javatai pada saat dia dipilih oleh Belanda menjadi Raja Landschapsbestuur Ngada. Bajawa kemudian dipilih menjadi ibu kota Onder Afdeling Ngada atas dasar pertimbangan letaknya berada di tengah dan gampang untuk menjangkau bagian Riung dan Nagekeo. Sedangkan Aimere letaknya ada di pinggiran barat. Ketika terbentuknya Onder Afdeling Ngada dan Bajawa dipilih sebagai ibu kotanya, ketiga pesanggerahan tadi kemudian dialihkan fungsinya menjadi kantor Onder Afdeling Ngada, tempat tinggal pemimpin Belanda, dan juga tetap dijadikan tempat penginapan bagi pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan kantor bestuurder atau raja dibangun di Kampung Bajawa. Ketika Belanda mulai menjajah wilayah Ngada secara fisik, mereka menemukan masyarakat Ngada masih hidup dengan sangat sederhana bahkan primitif, serta masih sering terjadi pergolakan karena terjadinya pertikaian antar suku. Untuk itu, Belanda berupaya untuk mendirikan sekolah rakyat. Selain dengan tujuan untuk menjalankan politik etis pemerintahan Belanda, juga agar masyarakat Ngada dapat baca tulis, tidak primitif, dan juga dapat memperhalus perilaku serta budi mereka agar tidak lagi terjadi pertikaian antara suku, serta merubah pola pikir dari pemikiran yang tidak rasional. Pada tahun 1908, petinggi Belanda yang ada di Ngada menyurati misionaris Jesuit yang berada di Larantuka untuk mengirim guru ke Flores bagian barat termasuk Bajawa, namun belum juga dikabulkan. Lalu pada tahun 1911,
petinggi Belanda yang ada di Ngada kemudian menyurati lagi dengan maksud yang sama kepada misionaris Jesuit yang ada di Larantuka. Pada tahun 1912, misionaris Jesuit di Larantuka melalui panitia persekolahan Flores yang baru saja dibentuk, kemudian mengirimkan seorang guru bernama Johannes Patiploi. Dan pada tahun yang sama, kemudian mendirikan sekolah rakyat pertama di Onderafdeling Ngada yang diberi nama Sekolah Rakyat Katolik Bajawa. Sekolah rakyat pertama ini menggunakan gedung yang sekarang menjadi kantor PWRI di Jalan Gajah Mada. Dan pada tahun 1915, misionaris Jesuit kembali mengirimkan seorang guru bernama Marcus Fernandes. Kedua guru tersebut menjadi misionaris awam Katolik pertama di kota Bajawa. Karena perkembangan umat Katolik Bajawa yang sangat besar pada saat itu, maka pada tanggal 11 Oktober tahun 1921 berdirilah paroki Mater Boni Concili atau yang kita kenal sekarang paroki MBC, dengan pastor paroki pertamanya adalah Pater Gerardus Skorlemer SVD. Paroki yang baru dibentuk ini belum memiliki gedung gereja, sehingga proses peribadatannya dilakukan di gedung SRK Bajawa. Sehingga pada tahun 1922, sebuah gereja kecil dibangun di lokasi gedung patronat paroki MBC Bajawa. Pada tanggal 19 Juni tahun 1928, paroki MBC Bajawa menerima surat resmi yang ditandatangani oleh Raja Peamole yang berisikan tentang penyerahan sebidang tanah untuk pembangunan gedung gereja, pastoral, dan segala kebutuhan untuk umat Katolik paroki MBC Bajawa. Selanjutnya, pada bulan Oktober tahun 1928, dibangunlah gedung gereja oleh seluruh umat yang dipimpin oleh Bruder Franciscus SVD. Bangunan gereja bergaya gotik itu rampung dan diresmikan oleh Monsignor Arnold Verstrelen pada tanggal 30 Mei tahun 1930. Sedangkan untuk pastoran MBC baru dimulai pembangunannya pada tanggal 14 April tahun 1937 oleh Bruder Coleman SVD. Pada masa itu juga masih sering terjadi pembunuhan akibat adanya pertikaian antara suku, sehingga menyebabkan pemerintah Belanda membangun rumah tahanan atau penjara atau karpus atau yang disebut oleh warga lokal sebagai bui atau bardeke. Pada tahun 1918, rumah tahanan dibangun secara permanen. Lokasinya sekarang berada di samping asrama polisi untuk saat ini. Dan bangunan itu masih ada atau berdiri kokoh sampai dengan saat ini. Untuk menjaga keamanan wilayah Bajawa, maka ditempatkan beberapa tentara dan dibangun tangsi tentara Belanda. Kemudian pada tahun 1939, bangunan tersebut dialihfungsikan menjadi tangsi polisi yang berdiri kokoh sampai dengan saat ini. Sedangkan Mapolres yang ada sekarang dulunya merupakan bekas pesanggerahan yang dialihfungsikan menjadi tempat tinggal petinggi Onderafdeling Ngada. Sebuah rumah sakit dibangun dalam bentuk bangunan kayu dan kemudian berubah fungsi menjadi kantor Departemen Penerangan Kabupaten Ngada dan kemudian berubah lagi fungsinya menjadi rumah dinas. Rumah sakit kemudian berpindah ke arah timur di tempat lokasinya kantor Bapeda Ngada di Jalan Gajah Mada. Kawasan perdagangan terletak pada bagian barat kota Bajawa pada bekas bangunan darurat rumah tahanan. Pasar Bajawa kemudian berpindah lagi lokasinya ke tempat Pasar Bajawa yang sekarang, yaitu di Perliman Bajawa. Dan pada lokasi Pasar Lama direnovasi dan digunakan berturut-turut sebagai kantor dinas P dan K, kemudian diganti menjadi kantor PU, dan terakhir kali digunakan menjadi kantor dinas Disnaker Trans. Komplek pertokoan berada di Jalan Peamole. Untuk kebutuhan pegawai, pemerintah Belanda membangun rumah dinas yang letaknya berada di Jalan Imam Bonjol, Jalan Gajah Mada, dan jalan belakang dinas perkebunan menuju ke arah pasar. Sedangkan rumah tinggal controller atau pejabat tinggi Onderafdeling Ngada yang dibangun pada tahun 1928 sampai dengan 1930, hampir bersamaan dengan pembangunan gedung gereja paroki MBC Bajawa, kini telah menjadi rumah jabatan Bupati Ngada. Di kota Bajawa juga, untuk memenuhi kebutuhan air minum, diambillah air dari sumber mata air Waireke dan juga dibangun bak air yang sekarang masih berdiri di depan TKK Bayangkari Bajawa. Untuk kebutuhan perkuburan, maka pada tahun 1930 dibukalah perkuburan umum Katolik yang letaknya masih sama dengan perkuburan Katolik sampai dengan saat ini. Perkembangan kota Bajawa bergeser ke arah utara dan ke arah timur.
yang menyebabkan Luali Mazua yang dulunya menjadi pusat pemukiman Kota Bejawa kini berada di bagian pinggiran Kota Bejawa. Di samping itu juga sering terjadi kebakaran yang menghanguskan hampir semua rumah adat, terutama di Kampung Bajawa, Bokua, dan Boseka. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat setempat kemudian berpindah ke lokasi yang baru mengikuti arah perkembangan Kota Bejawa. Sekitar tahun 1930-an, Kampung Bokua dan Boseka berpindah ke arah timur di lokasi sekitar kantor Kelurahan Tanah Lodu. Kemudian pindah lagi ke arah selatan di bawah kaki Bukit Pipi Podo yang merupakan tempat atau lokasi dari Kampung Bokua dan Boseka saat ini. Kampung Bongiso berpindah ke arah utara mendekati Kampung Wakumenge. Lokasinya yaitu menuruni kaki Bukit Wolo Wakumenge dan posisinya masih dengan kampung yang sekarang. Sedangkan Kampung Pigasina berpindah ke arah timur Bajawa berdampingan dengan Kampung Boripo yang sekarang. Selanjutnya, sebagian masyarakat dari Kampung Bajawa berpindah ke arah timur Kota Bejawa untuk membentuk kampung baru, yaitu Kampung Bejawa B, yang lokasinya berada di kantor Kelurahan Tanah Lodu, dan juga Kampung Bejawa C yang lokasinya berada di sekitar rumah tahanan Bejawa. Dalam struktur pemerintahan waktu itu, kawasan Kota Bejawa termasuk di dalam Haminte Ngada Bawah, di mana dipimpin oleh Kepala Haminte atau Kepala Mere yang bernama Wage Mawo, dan kemudian diganti menjadi Nonone. Pasca kemerdekaan RI tahun 1945, Kota Bejawa hanya terdiri atau hanya berkisarkan antara Gereja MBC dan Pastoral, Lapangan Kartini, Rumah Jabatan Kontroler, Kantor dari Kontroler, Tangsi Polisi, Penjara Lama, Pasar Lama, Rumah Sakit Lama, Komplek Pertokoan yang Lama, dan Rumah Dinas para Pegawai Kontroler. Sedangkan pemukiman penduduk berada di luar kota pada kampung-kampung sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Perkembangan Kota Bejawa setelah masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950 berjalan sangat lambat. Keadaan Indonesia yang pada saat itu berada pada masa perang sangat berpengaruh pada pertumbuhan Kota Bejawa. Kota Bejawa hampir tidak memiliki perkembangan sama sekali. Dan ketika pada tahun 1950-an, ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan masa perang telah berakhir, Kota Bejawa mulai menunjukkan pertumbuhannya. Pada tanggal 5 Desember tahun 1953, para suster Biara Karmel Tabrakasut membuka biara pertama di Kota Bejawa. Mereka langsung menempati pintu masuk Kota Bejawa. Kehadiran para suster Karmel Tabrakasut dan Klausura Agung di Bejawa dengan doa dan keteladanan mereka membawa suasana yang khas di Kota Bejawa dan perkembangan gereja Katolik di Bejawa dan sekitarnya. Pada tahun 1954, SRK 1 yang merupakan atau yang sekarang adalah SDK Tanah Lodu dan SRK 2 yang sekarang merupakan SDK Kisanata dibangun dan sampai sekarang masih menempati lokasi yang sama, di mana SRK Bejawa 1 difungsikan untuk sekolah anak laki-laki dan SRK Bejawa 2 difungsikan untuk sekolah anak perempuan. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1955 didirikan SMPK Sanjaya yang merupakan SMP pertama di Kota Bejawa dan sekarang berganti nama menjadi SMPN 1 Bejawa. Pada tanggal 4 Maret tahun 1957, para suster FMM membuka biara mereka di Kota Bejawa dan memulai karya mereka di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan karya sosial lainnya. Para susteran FMM ini membangun biara mereka di luar Kota Bejawa bagian utara, yang merupakan tempat biara mereka sekarang, yaitu di Jalan Yosudarso, Bejawa. Dengan berdirinya biara-biara tadi serta SRK dan SMP tadi, Kota Bejawa mengalami sedikit perkembangan. Dan pada saat ketika Kota Bejawa terpilih menjadi ibu kota daerah tingkat 2 Ngada, Kota Bejawa memiliki batas kota sebagai berikut, yaitu bagian utara dibatasi oleh biara FMM, bagian timur dibatasi oleh SMP Sanjaya, bagian barat dibatasi oleh Kali Waiwoki, dan bagian selatan dibatasi oleh biara Karmel. Dan nama tersebut kita kenal dengan nama Downtown atau Kota Lama. Mengenai terpilihnya Kota Bejawa sebagai ibu kota daerah tingkat 2 Ngada, menurut pemaparan tokoh setempat, awal mulanya Bejawa bersaing ketat dengan Boowai sebagai calon ibu kota tingkat 2 Ngada.
Bajawa kemudian ditetapkan menjadi ibu kota daerah tingkat 2 Ngada dengan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di dalam wilayah daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 Juli tahun 1958 dan peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 20 Desember tahun 1958. Oke Pak Saudara semua, itu tadi adalah sejarah terbentuknya kota Bajawa mulai dari masa penjajahan Belanda sampai dengan terpilihnya menjadi ibu kota Kabupaten Ngada. Semoga dapat menambah wawasan Pak Saudara semua, terkhususnya bagi orang Bajawa, lebih khususnya lagi bagi kaum milenial yang mungkin sampai sekarang belum tahu sejarah berdirinya kota Bajawa. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jaga kesehatan kalian. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.